Dengarkanlah panggilan ibadah kita hari ini. Mazmur nomor 2 ayat yang ke-11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ibadah ini kita mulai dengan satu keyakinan, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, puji syukur karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang begitu besar. Hari ini kita diperkenankan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Kita yang tidak layak namun dilayakkan oleh Tuhan. Kita yang berdosa namun diampuni, dan kita yang seharusnya binasa, namun kita diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari dengan penuh kerendahan hati, kita mau datang kepada Tuhan, memberikan segala pujian, hormat, dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Saya akan memimpin beberapa pokok doa untuk bangsa dan negara dan juga untuk pelayanan GKKA Tenggilis Mejoyo. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami di masa-masa sulit ini. Kami bersyukur bahwa kami
tidak pernah kekurangan. Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami bersyukur untuk keluarga, kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk pekerjaan, dan kami bersyukur untuk pelayanan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, secara khusus kami rindu mau berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus mengingat akan pilkada yang akan dilaksanakan di berbagai daerah pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Kami sungguh rindu berdoa pilkada ini boleh berlangsung dengan jujur, adil dan aman, sehingga nanti akan terpilih pemimpin-pemimpin daerah yang sungguh-sungguh bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya. Kami juga mengingat akan kondisi perekonomian bangsa kami. Kami terus berdoa menyerahkan untuk pemulihan ekonomi ini. Kami berdoa untuk berbagai program pemerintah yang dikucurkan, stimulus-stimulus ekonomi yang dikucurkan, agar sungguh-sungguh dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Dan secara khusus untuk berbagai program bantuan untuk mereka yang miskin maupun mereka yang harus ter-PHK, agar sungguh-sungguh bantuan ini boleh tepat sasaran dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Kami juga mengingat Tuhan akan pelayanan di gereja ini, secara khusus di dalam penyusunan program dalam rapat koordinasi yang akan diadakan pada tanggal 29 November yang akan datang. Kami berdoa Engkau berikan hikmat kepada majelis, kepada hamba Tuhan dan segenap pengurus departemen dan pengurus komisi. Berikan hikmat kepada kami semua untuk boleh melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan di tengah keterbatasan pelayanan saat-saat ini. Dan biarlah segala program kami bukan hanya menjadi rutinitas, bukan hanya untuk menghabiskan anggaran gereja kami, tetapi sungguh-sungguh program yang dibuat boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan secara khusus memberikan kesempatan agar Injil dapat disebarluaskan lebih luas lagi. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan segala doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami kesabaran, berikan kami kerendahan hati, karena kami tahu jawaban Tuhan yang terbaik bagi kami. Bahkan Tuhan sanggup untuk menjawab doa-doa kami jauh daripada apa yang bisa kami doakan. Sempurnakan doa syafaat kami ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari bersama dengan segenap orang percaya dari segala abad dan segala tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, pujian yang sebentar lagi akan kita nyanyikan ini adalah pujian dari KPPK nomor 68. Sebuah pujian yang sungguh indah, yang liriknya ditulis lebih dari 200 tahun yang lalu oleh Edward Peronet dan John Ripon, tepatnya pada tahun 1779. Kalau Bapak Ibu mencermati di KPPK selanjutnya, khususnya KPPK nomor 70 dan 71, maka saudara akan menemukan lirik lagu yang hampir sama, mirip-mirip, judulnya pun hampir sama, karena memang ditulis oleh penulis yang sama, tetapi melodinya diisi oleh komposer yang berbeda-beda. KPPK nomor 68, komposernya adalah Oliver Holden, kemudian 70 oleh James Elor, dan 71 oleh Miles Lane. Pujian ini Bapak Ibu disebut sebagai the national anthem of Christendom, atau lagu kebangsaan bagi kita orang Kristen.
karena pujian ini menyatakan pembebasan umat Allah, di mana segala bangsa memuji dan memberikan hormat bagi Tuhan Yesus yang sudah menebus hidup manusia. Mari kita pujikan dari KPPK nomor 68. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, dihormat padanya, sembahkan mahkota mulia, dihormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud, anugerahnya selamatkanku, dihormat padanya, anugerahnya selamatkanku, dihormat padanya. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud, pandanglah hormat mulianya, dihormat padanya, pandanglah hormat mulianya, dihormat padanya. Bersama umat di sorga bertelut bersujud, bagi domba yang disembelih, dihormat padanya, bagi domba yang disembelih, dihormat padanya. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita akan membaca bacaan bertanggapan yang hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat ke-22 sampai ayat yang ke-33. Mari dengan silih berganti kita akan membacakannya. Saya akan memulai dari ayat yang ke-22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, atau perak, atau batu, ciptaan kesenian, dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat.
karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Bapak Ibu, pelayanan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Chai dengan satu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai pluralisme. Bapak Ibu, ketika pluralisme menolak kebenaran mutlak, di sisi lain bagi kita orang percaya, kebenaran yang mutlak itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang lain. Dia adalah satu-satunya kebenaran yang mutlak, yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan pujikan satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya
Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dan kita sangat bersyukur, meskipun saat ini kita tidak bisa beribadah secara konvensional, bertatap muka, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, boleh Tuhan izinkan untuk boleh beribadah di rumah masing-masing, khususnya lewat online yang sudah disediakan oleh gereja. Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Allah dengan tema pluralisme, setuju sama atau setuju berbeda. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami mengucapkan segala puji dan syukur kepadamu. Karena pada hari ini Tuhan izinkan bagi kami di tempat kami masing-masing, kami boleh beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Tuhan berikanlah hati bagi kami sungguh-sungguh boleh menyembah Engkau dengan hati yang mencintai Engkau, mencintai firman Tuhan. Dan Tuhan, Engkau menolong kami lewat Roh Kudus-Mu, boleh memberikan penerangan bagi kami, hikmat bagi kami untuk memahami kebenaran firman Allah. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar, bukan hanya kami mengerti, tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau berikan urapan dan kuasa-Mu. Berkati setiap jemaat kami di tempat mereka masing-masing untuk menyaksikan dan mendengarkan firman kebenaran Engkau. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Ayat yang ke-6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat yang ke-7, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ayat yang ke-8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian firman Tuhan ini, Petrus memberikan gambaran kepada kita perihal Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu dikatakan sebagai batu penjuru. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah batu penjuru itu? Batu penjuru adalah batu yang ada di sudut, di pojok suatu bangunan, saudara. Yaitu sebuah batu besar yang ditempatkan pada fondasi di sudut utama suatu bangunan baru. Saudara sekalian, mungkin hari ini kita jarang menemukan ada batu penjuru ketika kita membangun rumah, gedung, atau sejenisnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman perjanjian lama atau di zaman dahulu saudara, di dalam pembangunan rumah, pembangunan apapun saudara sekalian, ditemukan dengan batu penjuru itu. Oleh sebab itu Petrus memberikan suatu gambaran tentang batu penjuru ini. Sebuah batu penjuru tidak terpisah dengan bangunannya. Suatu batu penjuru dia selalu menopang, menyatukan dan menyelamatkan dari kehancuran bangunan tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam penggambaran Yesus Kristus, secara kiasan Yesus disebut sebagai batu penjuru, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa pemahaman Yesus sebagai batu penjuru ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, Yesus Kristus adalah batu penjuru milik Allah, di sini dikatakan. Bahkan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan Yesus Kristus adalah batu penjuru yang telah diletakkan Allah, saudara. Dan Yesus Kristuslah menjadi dasar, fondasi iman dan pengharapan orang percaya. Dengan ada fondasi itu, saudara, suatu bangunan terhindar daripada kehancuran. Demikian juga Petrus ingin menggambarkan bahwa ada Yesus Kristus merupakan sumber pengharapan kita, menjadi fondasi iman kita, sehingga kita itu terhindar daripada kehancuran dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian seorang penafsir, Matthew Henry, dia mengatakan bahwa
ketika Yesus digambarkan sebagai batu penjuru, maka menyatakan Yesus Kristus merupakan satu-satunya batu fondasi dari seluruh pengharapan dan bahkan membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, namun kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, Petrus memberikan gambaran kepada kita bahwa batu penjuru itu, saudara sekalian, dibuang oleh orang-orang, oleh tukang bangunan. Pertanyaannya adalah, siapakah yang membuang? Siapakah tukang bangunan yang membuang batu penjuru itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang kita akan merenungkan yang pertama, saudara sekalian, berbicara tentang tukang bangunan yang membuang batu penjuru itu. Yang pertama adalah para pemimpin agama Yahudi atau disebut dengan Yudaism. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan mereka tuh tidak percaya. Mereka membuang ya batu penjuru yang tadinya mahal, ya merupakan pilihan Allah, tetapi akhirnya mereka tolak, mereka buang, mereka anggap tidak berarti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya masih ingat ada satu cerita, ya ada sebuah batu mutiara yang begitu berharga, dan batu mutiara ini, saudara sekalian, jatuh ke tangan orang yang tidak mengerti itu batu mutiara yang mahal itu. Lalu orang-orang itu tidak percaya dan tidak mengerti, saudara sekalian. Lalu dianggap sebagai batu kelereng. Tahu batu kelereng? Ya, itu batu yang dimain anak-anak itu, saudara sekalian ya. Karena apa? Karena dianggap dia tidak percaya itu sesuatu yang berharga, saudara. Ya, karena apa? Nampaknya mungkin secara fisik dia kelihatan tidak berharga. Dia tidak tahu itu adalah batu mutiara. Yang kedua, saudara sekalian, mungkin ada orang yang agak sedikit mengerti, ya. Wah, ini bukan kelereng ini. Mungkin dianggap sebagai batu kristal. Ya, batu kristal paling-paling disimpan di dalam lemari, hanya dipajang begitu aja, saudara sekalian. Tetapi tidak ada manfaatnya di dalam hidupnya, saudara. Tetapi bagi orang yang tahu bahwa itu adalah batu mutiara yang mahal, maka batu mutiara itu akan disimpan, akan menjadi sesuatu yang sangat berarti di dalam hidupnya, saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, hari ini, saudara sekalian, banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah batu penjuru, batu yang mahal, batu yang berarti, saudara sekalian, yang membawa pengharapan, yang membawa kebahagiaan hidup bagi orang-orang percaya. Tetapi hari ini, Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang yang menolak Yesus Kristus. Saudara, para pemimpin agama Yahudi, kenapa mereka menolak, saudara sekalian? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah yang berharga dalam hidup mereka, saudara. Kalau saudara tahu, mereka mungkin dia akan berpikir dalam konsep pikir yang salah, saudara. Dia berpikir bahwa Yesus itu siapa sih dia? Tidak ada apa-apanya. Dia lahir dari apa? Lahir di mana? Lahir di kandang binatang, saudara. Siapakah orang tuanya? Siapakah Maria? Siapakah Yusuf itu, saudara? Dia adalah seorang tukang kayu, saudara. Oleh sebab itu dilihat latar belakangnya, dilihat dari pendidikannya, saudara sekalian, dan disoroti dengan cara kehidupannya, orang tuanya, latar belakang mereka. Maka dilihat bahwa Yesus itu ada artinya, saudara sekalian. Bahkan saudara, ketika Yesus tampil sebagai seorang pengajar, bahkan seorang Mesias melakukan sesuatu, ditolak oleh mereka, saudara. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat di bait Allah, saudara. Ya, tidak pada hari Minggu, saudara sekalian, pada hari Sabat. Mereka menolak Yesus Kristus. Saudara, ketika Tuhan Yesus menolong orang-orang yang sakit, mereka juga berusaha untuk menyudutkan Yesus dan bahkan mengancam Yesus untuk membunuh Yesus. Saudara, ketika Tuhan Yesus itu melakukan sesuatu mujizat dalam penyembuhan, bahkan saudara, Alkitab mencatatkan bahwa mereka itu menganggap Yesus menggunakan kuasa apa? Kuasa setan, kuasa Beelzebul, penghulu setan. Saudara, bayangkan. Yesus itu adalah Allah dengan menggunakan kuasanya untuk melakukan mujizat, penyembuhan, menolong orang-orang yang sakit, orang-orang susah. Tapi kelompok-kelompok para pemimpin agama Yahudi, saudara sekalian, mereka menolak Yesus. Mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus. Dan mereka bahkan mengancam Yesus dan akan berusaha untuk membunuh Yesus. Ini artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu artinya mereka telah membuang batu penjuru itu, saudara sekalian, yang hadir di tengah-tengah mereka, yang memberikan pengharapan bagi umat manusia supaya manusia itu terlepas daripada kebinasaan dosa manusia itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang pertama, saudara. Selanjutnya kita akan melihat hari ini, saudara, saya akan menyoroti berkaitan dengan tema kita, saudara. Yaitu siapakah
tukang bangunan yang membuang batu penjuru itu. Yang kedua saya katakan di zaman ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pemimpin-pemimpin, ada kelompok-kelompok, ada penganut pluralisme agama Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah saudara, berbicara tentang pluralisme agama, paling tidak saya menggunakan istilah Pak Bejoli ya, dia memberikan pengertian begini. Ada yang bermaksud pluralisme agama dalam arti positif. Definisinya apa yang positif? Artinya bahwa semua agama berhak ada. Ya. Kemudian semua agama berhak untuk hidup, apalagi di tengah-tengah iklim demokrasi dimanapun dia berada. Ya. Agama boleh ada, mereka boleh hidup, dan kita sebagai orang-orang yang hidup ini, saudara, dengan umat agama yang berbeda-beda. Bagaimana sikap kita, Bapak Ibu Saudara? Sikap kita adalah toleran. Ya, bagaimana sikap kita? Kita menghormati iman orang lain. Ya, kita menghormati iman kepercayaan mereka terhadap agama masing-masing. Itu sesuatu yang positif Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu pluralisme agama dalam arti positif itu. Tetapi saudara sekalian kita akan masuk lagi, ada disebut dengan pluralisme agama dalam arti enggak negatif. Itu berbicara tentang teologis, berbicara tentang filosofi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa maksudnya? Ketika kita berbicara pluralisme agama dalam konsep teologis dan filosofis itu, maka kita muncul ada satu paham pluralisme agama itu mengatakan bahwa agama hakikatnya sama. Dikatakan bahwa agama sama-sama benar. Agama sama-sama menyelamatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan kata lain, bahwa semua jalan menuju Roma. Itulah istilah umumnya. Ya Bapak Ibu Saudara, inilah yang sering terjadi dan inilah yang harus kita waspadai Bapak Ibu Saudara. Inilah pluralisme yang kita tidak setujui, yang berbeda dengan konsep kekristenan kita. Dan ini harus kita tolak dengan tegas Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah munculnya pluralisme agama ini, ada seorang tokoh yang sangat berpengaruh dan dia muncul, yang namanya John Hick, saudara sekalian. Bagaimana tentang konsep pandangan pluralisme agama menurut John Hick ini? Dia mengatakan begini, saudara sekalian, semua agama adalah respons terhadap keberadaan tertinggi yang bersifat transenden. Siapakah transenden ini? Transenden adalah pribadi yang disebut dengan the real, itu saudara. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dia katakan the real itu ya, the real itu dikatakan melampaui konsep manusia, melampaui pikiran manusia. Sehingga dikatakan semua agama itu tidak sempurna di dalam relasinya terhadap the real itu, ya, the pribadi itu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian ketiga dia katakan, kalau dengan demikian dia menyimpulkan bahwa agama itu tidak mungkin semuanya benar secara penuh. Ya, mungkin tidak ada yang benar secara penuh dia katakan. Lalu dia katakan, mungkin semua adalah benar, tetapi sebagian. Saudara, munculnya tokoh John Hick ini, saudara, dengan konsep gagasan ini, ide ini, paham ini, saudara, sangat mempengaruhi banyak orang, saudara sekalian. Apalagi negara yang beriklim demokratis, ya. Kalau demokratis itu artinya, saudara sekalian, menghargai pendapat orang lain, ya. Kemudian berbicara tentang toleransi, begitu ya. Wah, ada toleransi, ya kita menghargai. Nah saudara, yang celakanya kemudian muncul toleransi penyamarataan semua agama. Ya. Dan itu dianggap baik oleh kelompok pluralisme agama ini. Ya saudara, kemudian di tengah-tengah konsep pluralisme agama ini ada suatu pemikiran yang dikatakan bahwa semua agama itu bersifat relatif. Istilahnya relativisme kebenaran. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau berbicara tentang kebenaran saudara sekalian, itu berbicara suatu kebenaran yang absolut kalau kita berbicara ini. Lalu saudara sekalian, saya mengajak kepada kita di tengah-tengah pluralisme agama yang secara teologis filosofis ini, saudara sekalian, bagaimanakah kita menghadapi tentang pemikiran pluralisme agama ini, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita sebagai orang Kristen meresponi pandangan ini, saudara sekalian? Saya tadi sudah mengatakan bahwa kalau pluralisme agama dalam kategori sosial yang tadi
Kita menghargai, itu sesuatu yang positif. Kita menghargai mereka untuk menganut keyakinan iman mereka masing-masing. Tapi ketika kita berbicara tentang pluralisme agama, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, secara teologis dan filosofis, maka kita harus hati-hati. Maka kita harus kembali kepada konsep kebenaran firman Allah. Saya mengajak kita pertama, saudara sekalian, kita harus mempunyai satu keyakinan yang teguh, yang lahir dari pemahaman pada ajaran Alkitab yang kita miliki, saudara sekalian. Ya, ini yang penting, saudaraku. Ketika kita menghadapi angin zaman, apapun yang melanda, saudara, pertama-tama, saudara sekalian, harus kita mempunyai iman yang teguh. Iman ketika teguh berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita miliki. Bagaimana firman Tuhan berbicara tentang ajaran ini, saudara sekalian? Nah, saya mengajak kepada kita apa yang Tuhan Yesus katakan. Bagaimana Tuhan menolak tentunya tentang pluralisme agama itu. Kalau kita lihat baca dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Firman Tuhan katakan apa? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas. Lalu di sini kita melihat bahwa Kisah Para Rasul 4:12 menekankan pentingnya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di bawah kolong langit tidak ada keselamatan, nama lain yang diberikan selain dalam nama Yesus Kristus. Itu berbicara apa? Ini berbicara kebenaran yang absolut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kemudian kedua, saudara sekalian, kita lihat juga tentang Yohanes pasal 14:6. Bagian firman Tuhan yang sangat sering kita baca, yaitu kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong perhatikan di sini apa yang Tuhan katakan Yesus. Ya, sesuatu yang sangat absolut. Akulah jalan, the way, saudara sekalian. Artinya apa? Tuhan tidak mengatakan aku hanya salah satu jalan. Ya, enggak. Tuhan katakan the way, aku adalah jalan satu-satunya. Ya, yang memberikan jalan kita ke sorga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dialah dikatakan the truth. Ya, dia tidak mengatakan bahwa a truth ada sebuah kebenaran, tetapi sini katakan dia adalah the truth itu, saudara. Apa artinya? Kalau umpamanya a truth, kalau dia bukan salah satu jalan kebenaran, saudara sekalian, berarti apa? Arti yang lain-lain juga merupakan salah satu, ya. Kita salah satu kebenaran, yang lain-lain juga benar. Tetapi Tuhan tidak katakan demikian. Tuhan katakan the truth. Itu artinya menghilangkan daripada kebenaran yang lain. Tetapi ini adalah suatu kebenaran yang sesungguhnya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Adalah suatu kebenaran yang sejati, yang harus kita pahami dan kita harus miliki, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang Tuhan Yesus katakan. Bahkan Tuhan katakan the life. Dia bukan hanya menyediakan hidup itu, tetapi Tuhan katakan aku sesungguhnya hidup itu, saudara. Ya, sesungguhnya hidup yang memberikan kelimpahan, memberikan kebahagiaan, memberikan suatu pengharapan bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ini sesuatu yang absolut, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi sayang, saudara, banyak orang yang hari ini, para pemimpin-pemimpin, para kaum pluralisme agama dalam konsep teologis filosofi itu, mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai jalan satu-satunya ke surga. Mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus itu adalah kebenaran satu-satu dan hidup satu-satunya, saudara sekalian. Tapi mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah apa? Salah satu jalan kebenaran itu. Nah, saudara sekalian, kita lihat inilah, boleh saya katakan bahwa mereka itu digolongkan orang-orang yang membuang batu penjuru yang berharga itu. Mereka itu adalah kelompok kaum atau pemimpin-pemimpin pluralisme agama itu, saudara sekalian. Oleh sebab itu saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus waspada dan hati-hati, saudara sekalian. Ya, selain kita harus yang pertama tadi harus mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap kebenaran firman Alkitab, kebenaran firman Tuhan, saudara sekalian. Maka sekarang kita sebagai orang Kristen pun, saudara, harus apa? Kita harus juga mengetahui di mana letak kesalahan daripada pemikiran itu, saudara sekalian. Nah, untuk bisa mengetahui kesalahan pemikiran mereka, pandangan mereka, saudara, maka kita akan melihat bagaimana sih, ya, apa sih
alasan-alasan yang dipakai untuk mewujudkan pluralisme agama itu. Ya, nah kita harus lihat ada dua hal paling tidak, saudara sekalian. Yang pertama adalah dengan dasar toleransi tadi. Kita harus toleransi lah, ya, di iklim demokrasi kita harus toleransi lah. Jadi oleh sebab itu saya menghargai agama kamu, agamamu benar, juga kamu harus menghargai agamamu juga benar, agamaku juga benar. Jadi inilah saudara sekalian alasan toleransi itu, saudara sekalian. Dan kalau mereka tidak toleransi, mereka akan apa, saudara? Mereka akan dihakimi, ya, akan dituduh kita tidak harmonis, kita tidak mau menjaga kerukunan agama, kita tidak mau menghargai orang lain dan sebagainya, saudara sekalian. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara yang toleransi yang sesungguhnya adalah harus menghargai, memberikan kebebasan orang untuk menentukan agamanya sendiri. Kalau berbicara toleransi yang benar adalah harus menghargai bagi pihak penganutnya untuk apa? Untuk memiliki keyakinan sesuai dengan kepercayaannya. Dan keunikan daripada agama itu sendiri kita harus hargai. Keunikan agama orang lain, bukan menyamaratakan orang lain, bukan menganggap dia benar, kita benar, semua disamakan benar, bukan demikian Bapak Ibu Saudara. Saudara sekalian, ketika pluralisme agama membangun atas dasar kepercayaan dengan toleransi, semua agama itu sama, saudara sekalian. Sesungguhnya itu adalah suatu toleransi semu yang dibangun oleh pluralisme agama itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian harus hati-hati untuk itu, saudara. Kita sebagai orang percaya harus menolak tentang konsep toleransi yang semu ini, saudara sekalian. Kenapa? Karena memang Alkitab memberitahukan kepada kita dan kita punya pendirian prinsip kebenaran firman Allah bahwa memang Alkitab itu mengajarkan kepada kita prinsip agama yang absolut, yang mutlak itu, saudara sekalian, dan tidak mungkin bisa disamakan dengan semua agama. Betul enggak, saudara sekalian? Kalau saya tanya, ya, bagaimana tentang konsep keselamatan orang percaya? Orang Kristen mengatakan keselamatan itu adalah anugerah Allah. Kalau agama lain mengatakan apa? Bukan hanya tidak berbicara tentang anugerah Allah, tapi dibicara tentang apa? Berbicara tentang iman, berbicara hasil sinergi daripada perbuatan dan iman itu, saudara sekalian. Ada lagi yang mereka mengatakan bahwa ini adalah karena buat amal baru bisa mendapatkan keselamatan. Saudara, kalau agama lain berbicara tentang neraka, saudara, mereka tidak mau bicara tentang neraka. Kenapa? Karena mereka katakan tidak ada neraka, saudara. Bahkan ada yang mengatakan bahwa surga itu, saudara sekalian, Tuhan menyediakan surga, tidak ada menyediakan neraka. Ya, konsep neraka itu berbeda. Padahal kalau kita melihat Alkitab jelas mengatakan ada surga dan neraka. Surga bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan, dan sedangkan neraka itu adalah tempat hukuman bagi orang-orang yang tidak percaya. Jelas, saudara sekalian. Lagi kita lihat bahwa ada perbedaan-perbedaan yang bertolak belakang, kan, saudara sekalian, perbedaan yang sangat esensial antara Kristen dengan agama yang lain. Saudara sekalian, harus kita akui, saudara. Kenapa, saudara? Berbicara apa? Berbicara tentang reinkarnasi umpamanya. Saudara, ada agama lain mengatakan, wah, manusia itu mati, kemudian nanti akan dilahirkan kembali, saudara, dan yang lain-lain. Dan proses kelahiran itu yang sebenarnya reinkarnasi. Ya, tetapi saudara, berbeda dengan konsep lahir baru orang Kristen. Reinkarnasi, kita tidak percayakan reinkarnasi itu, saudara sekalian. Alkitab mengatakan kalau saya mati, sekali kamu mati nanti kamu akan dihakimi, akan dihukum, saudara sekalian. Jelas ada penghukuman yang akan menanti bagi orang yang tidak percaya. Saudara, banyak hal yang bertolak belakang, yang bertentangan, yang berbeda secara esensial, dan itu tidak mungkin disamakan. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menolak tentang konsep pluralisme agama di dalam hal ini, saudara sekalian. Kita harus hati-hati, kita harus waspada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang absolut, bukan bersifat relativisme, saudara sekalian. Yang kedua, saudara sekalian, mereka selalu dengan cara untuk mewujudkan pluralisme, mereka mengajak untuk berdialog, dialog agama. Ayo dialog agama, saudara sekalian, ya. Lalu mereka mencari kebenaran dengan dialog itu, membentuk satu forum supaya mereka sama-sama benar, Bapak Ibu Saudara. Itu dilakukan untuk mewujudkan pluralisme itu, saudara sekalian. Dengan kata lain, saudara, bahwa kebenaran itu bersifat relatif. Sekarang pertanyaan, apakah kebenaran itu bersifat relatif? Tidak, saudara, kebenaran bersifat absolut, Bapak Ibu Saudara. Apa yang bersifat relatif? Berrelatif berbicara tentang selera, bisa relatif, betul enggak ya? Ya, kalau saya suka makan bakso atau istri saya suka makan rawon, ya, nah itu relatif.
Ya, istri makan rawon, dia selera dia makan rawon. Saya suka makan bakso, ya. Kemudian saudara, saya suka makan kue tiaw, istri saya suka makan apa? Makan mie umpamanya. Itu selera, saudara. Bicara selera. Ada orang lagi nih, wah, menilai orang ini cantik, betul ya. Ya. Kemudian ada orang ini kurang cantik. Itu selera, saudara sekalian. Ada orang yang dianggap paling jelek, saudara sekalian, dianggap paling cantik, saudara. Tapi ada orang yang mengatakan orang paling cantik dikatakan paling jelek, saudara. Bingung kan ya? Itu bicara apa? Tentang selera. Begitu dengan berbicara tentang opini, itu sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang relatif, betul enggak? Sekarang hangat-hangatnya mengenai statement dari Megawati. Kota Jakarta amburadul. Saudara sekalian, ya. Wah, tadi malam dari TV, saudara sekalian, mulai dibahas. Ya, ada partai yang lain yang menentang. Kenapa? Buktikan bahwa Jakarta itu semakin baik, tidak amburadul. Wah, mereka dengan berbagai cara opini yang mereka sampaikan dengan gagasan itu. Tapi ada sebagian lagi ada partai golongan partainya Megawati, PDIP, saudara sekalian, mereka juga menjelaskan yang dimaksud dengan kota amburadul ini begini, ya. Wah, di Monas tadi dipakai untuk sebagai dibangun, ada hutan, kemudian ada tanaman pohon ditebang, kemudian dengan waktu yang begitu singkat, kemudian mau dibuat untuk tempat balap formulasi apa semuanya, sehingga begitu cepat akhirnya tanaman pohon yang begitu indah akhirnya dibuat amburadul itu dan sebagainya, saudara ya. Saudara, itu opini relatif, saudara sekalian. Mungkin orang-orang bisa berdebat. Tapi ketika kita berbicara kebenaran, ketika kita berbicara tentang kebenaran itu, saudara-saudara, itu berbicara adalah suatu kebenaran absolut, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan berbicara tentang selera dan opini. Itu berbicara tentang, saudara, tentang kebenaran itu. Ya, kita harus bedakan tentang fakta kebenaran dengan dugaan asumsi yang subjektif, Bapak Ibu Saudara. Saya katakan opini dan selera itu adalah sesuatu yang subjektif. Kamu mau makan pecel, kamu bilang enak. Kalau yang saya bilang enggak enak, itu subjektif, saudara sekalian. Tetapi ketika berbicara kebenaran, kita kembali lagi kepada kebenaran absolut. Dan Tuhan Yesus, Alkitab firman Allah, sudah diwahyukan kepada kita. Dan bagian firman Tuhan hari ini juga menyampaikan, memberitahukan kepada kita tentang kebenaran absolut itu yang harus kita hargai dan junjung tinggi, dan kita harus pegang kebenaran absolut mengenai keyakinan kita dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tergolong orang-orang yang menolak batu penjuru itu. Ya, saudara sekalian, batu penjuru yang begitu penting, begitu mahal, saudara, yang ditentukan oleh Allah untuk keselamatan bagi manusia, itu bicara tentang Yesus satu-satunya keselamatan. Alkitab adalah kebenaran yang mutlak itu, saudara. Banyak ditolak dan tidak dipercaya oleh orang lain, sehingga mereka membuang itu, saudara. Siapakah itu? Yang tadi saya sudah katakan, yaitu yang pertama, itu para pemimpin-pemimpin Yahudi, Yudaism. Yang kedua adalah pada zaman ini, yaitu bicara tentang kelompok-kelompok kaum pluralisme agama dalam konsep teologis filosofis itu. Nah, saudara sekalian, dan yang ketiga, saudara sekalian, siapakah yang mereka menolak batu penjuru itu? Mereka dikatakan mereka adalah batu sandungan, orang-orang yang menjadi batu sandungan. Ya, mereka batu sandungan itu artinya, saudara sekalian, yang tahu bahwa ini adalah satu kebenaran, tetapi mereka tidak berani untuk menyatakan kebenaran itu, saudara. Nah, ini menjadi batu sandungan, saudara sekalian. Dan kenapa mereka menjadi batu sandungan? Alkitab tadi mengatakan karena mereka tidak mentaati firman Allah, Bapak Ibu Saudara. Hari ini banyak orang yang tahu kebenaran, tapi mereka menjadi batu sandungan, saudara sekalian. Saudara, kita bisa menjadi batu sandungan, tak? Bisa. Ya, kita bisa menjadi batu sandungan, bisa. Ketika kita hidup di dalam kedagingan kita, ya, kita tidak lagi taat kepada kebenaran firman Tuhan, kita bisa jatuh di dalam kegagalan, kita bisa menjadi batu sandungan. Tetapi yang saya maksudkan kepada batu sandungan ini adalah orang yang kemudian tahu mereka pernah jatuh, pernah gagal, pernah diingatkan oleh Tuhan. Tapi mereka itu tetap menjadi batu sandungan, tidak mau bangun, tetap melawan firman Allah, tetap menolak kebenaran firman Allah, tidak taat kepada prinsip firman Allah. Mereka itu adalah batu sandungan. Dan ini adalah orang-orang yang tahu kebenaran, sudah diingatkan tentang kebenaran. Tapi mereka tidak melakukan itu, saudara.
Saudara, Alkitab memberikan contoh, ada siapa yang pernah jatuh? Siapa? Petrus pernah jatuh. Ya, dia tidak menjadi batu sandungan orang, ya, orang lain, saudara. Ya, dia pernah menyangkal Yesus Kristus. Tapi saudara, Petrus ketika Tuhan berikan suatu kesempatan untuk bertobat, Tuhan mengikatkan mereka, saudara. Mengingatkan Petrus. Kemudian Petrus bertobat dan kembali. Tetapi ada orang-orang yang diingatkan, tahu tentang kebenaran. Tuhan berikan kesempatan kepadanya. Mereka tetap tidak mau percaya kepada Tuhan. Siapa, saudara? Alkitab memberikan contoh, salah satu contoh, yaitu Yudas Iskariot. Saudara, dia adalah menjadi batu sandungan. Diingatkan bolak-balik, Bapak Ibu Saudara, diberikan kesempatan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan dikatakan mencuci kaki murid-muridnya, termasuk Yudas Iskariot itu. Tapi dia tidak bertobat. Tuhan mengingatkan dia akan kebenaran. Tapi dia tetap menolak kebenaran, tetap menolak batu penjuru itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita diingatkan kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus hati-hati dan kita harus tolak dengan tegas pluralisme agama. Baik itu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan menolak Tuhan. Kita harus tolak dan kita harus bertekad di hadapan Allah tidak menjadi batu sandungan yang menjadi orang yang bebal, yang tidak taat kepada firman Allah. Tapi kita justru ketika bertekad di hadapan Allah, ketika kita jatuh, kita ingin bangun kembali. Tuhan ingatkan dengan firman-Nya, saudara sekalian, kita bangkit kembali, saudara. Sehingga kita tidak termasuk kepada orang yang menolak batu penjuru itu. Bapak Ibu Saudara, ketika gereja, ketika orang-orang Kristen tidak lagi mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Mereka tidak lagi mengaku Yesus Kristus sebagai kebenaran yang mutlak, kebenaran satu-satunya. Baik mereka menolak secara halus atau mereka menolak secara kasar atau terang-terangan, saudara sekalian. Maka mereka akan tersesat. Mereka digolongkan sebagai orang yang membuang batu penjuru itu. Nah saudara, apa akibat orang-orang yang membuang batu penjuru itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana orang-orang yang menolak Yesus, baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, yang tidak mengaku Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, satu-satunya keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, akibat penolakan terhadap Yesus itu, akibat kita tidak percaya kepada Yesus itu, maka Alkitab mengatakan dia akan mengalami remuk dan hancur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu ada firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara. Bahkan dalam Lukas pasal 20 ayat 18, saudara, memberitahukan kepada kita orang-orang yang menolak Kristus sebagai batu penjuru akan berakibat fatal. Firman Tuhan mengatakan apa di sini? Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, dia akan remuk. Setiap orang yang jatuh ke atas batu itu akan hancur berkeping-keping, dan siapapun yang ditimpa batu itu akan remuk, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan main-main dengan batu penjuru, jangan main-main dengan Yesus Kristus, saudara sekalian. Orang yang sengaja melawan Yesus, yang menolak Yesus, mereka itu akan hancur dan mereka akan remuk, Alkitab mengatakan. Dan siapa yang membuang, yang tidak percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat itu, mereka akan remuk dan hancur, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saudara, kita lihat negara yang dulunya mengatakan trust in God, ya, negara Amerika, saudara sekalian, mata uangnya pun mengatakan trust in God. Ya, dulu begitu negara itu begitu Kristen, saudara, begitu kental, saudara, iman kepercayaan mereka. Tapi hari ini, saudara sekalian, Amerika hancur, saudara sekalian. Kenapa? Kita lihat, ya, anggota Dewan Penegak Hukum semuanya, mereka tahu banyak tentang hukum, tapi mereka justru melawan hukum. Mereka tahu kebenaran, tetapi mereka justru melawan kebenaran itu, saudara sekalian. Mereka tahu Yesus itu sebagai juru selamat satu-satunya, di mana orang itu harus bersandar kepada Dia, menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Tapi hari ini mereka justru menjadi satu negara yang begitu pluralisme. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini diingatkan kembali bagi mereka yang menolak Yesus dan tidak percaya, tidak menjadikan Yesus Kristus sebagai kebenaran, mereka akan hancur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun saudara, ada suatu
berita penghiburan bagi kita. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, jalan satu-satunya keselamatan. Mereka taat kepada firman Allah. Saudara, apa menjadi penghiburan bagi kita? Ya, penghiburan, Alkitab mengatakan mereka itu tidak dipermalukan. Firman Tuhan yang kita baca itu dikatakan mereka akan tidak dipermalukan. Mereka akan memiliki iman yang mantap. Hati mereka akan diteguhkan. Ketika mereka menghadapi kesulitan, saudara sekalian, ada penghiburan yang Tuhan berikan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi mereka untuk berjalan, untuk bangkit kembali, saudara sekalian. Dan sampai akhirnya dituntun oleh Tuhan. Dan sampai boleh menempuh suatu perjalanan hidup mereka. Baik dalam pelayanan mereka sampai terakhir. Di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan, Tuhan tetap membuka jalan mereka untuk menuntun, menguatkan mereka. Sampai akhirnya, saudara, mereka boleh menyelesaikan suatu pertandingan iman secara finish. Dan itulah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Sebagai batu penjuru satu-satunya. Membawa pengharapan dan kebahagiaan itu. Dan saudara, inilah penghiburan bagi saudara dan saya. Bagaimana dengan saudara sekalian? Kiranya Tuhan menolong kita pada hari ini, saudara sekalian. Di tengah-tengah arus dunia, pluralisme agama yang bermunculan di sana sini, saudara sekalian, yang seringkali mengombang-ambingkan iman seseorang. Saudara dan saya, kita harus hati-hati dan waspada. Kita harus membedakan mana pluralisme agama yang kita setujui dan mana yang berbeda, saudara sekalian. Dan kita sungguh-sungguh harus memegang iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran hidup itu. Batu penjuru yang hidup, yang membawa pengharapan itu. Dan sampai pada akhirnya, saudara sekalian, kita akan menjadi orang Kristen yang setia, lagi dikata akan diberkati. Kiranya Tuhan menolong kita memberkati firman-Nya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Karena pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oh Tuhan, kami tahu bahwa kami hidup di dalam zaman yang penuh dengan tantangan. Ada arus pengajaran yang berbeda dan bahkan yang melanda, menggoncangkan iman kami Tuhan. Salah satu adalah berbicara tentang pluralisme agama. Saudara, Tuhan tolonglah kami di tengah-tengah menghadapi tantangan zaman ini. Dan hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami boleh mempunyai suatu pendirian yang teguh. Kami boleh hidup dalam kebenaran dan prinsip firman Allah. Sesuai apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya. Engkaulah sumber keselamatan satu-satunya. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup satu-satunya bagi kami. Dan biarlah hati kami, hidup kami Tuhan, boleh mengandalkan Engkau, mengiringi Engkau. Tidak pernah digoyangkan oleh ajaran-ajaran dunia yang sesat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, tolonglah kami dan berkatilah kami. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Supaya mereka punya iman yang teguh dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari kita memberi dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur karena pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu dapat melihat nomor rekening yang ada di layar, atau boleh melakukan scan QR code untuk persembahan digital. Dan mari bersama-sama, ini menjadi kerinduan kita agar kita terus dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Kita akan bersama-sama memujikan dari KPPK nomor 326. Jadikan aku saluran berkat. Yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadi
temanku, saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari bersama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kami boleh memberikan sedikit persembahan kami hari ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap kali kami memberikan, maka kami tidak akan miskin, kami tidak akan kekurangan. Tetapi Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan menurut rahmat dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup kebaktian kita pada hari ini. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Yohanes Chai. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di akhir dari para ibadah ini, saya mengajak kita untuk mengarahkan hati kita kepada Allah Tritunggal dan kita terima berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang esa dan yang benar, yang boleh senantiasa memantapkan iman kita di tengah-tengah arus pengajaran pluralisme agama. Dan tolong kami supaya kami boleh meyakini kebenaran firman Tuhan yang absolut, bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya, juru selamat kami satu-satunya, yang membawa pengharapan dan kebahagiaan hidup kepada kami ya Tuhan. Dan kiranya berkat Tuhan boleh melimpah menyertai kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Doa teduh, kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan dan sampai berjumpa di ibadah minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.